Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita akan memasuki pembacaan Alkitab. Untuk itu, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Engkau beri pada kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, karena kami siap mendengarkan. Dalam nama Yesus. Amin. Bacaan Alkitab pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 9, ayatnya yang ke-7 sampai 9. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-7 sampai ke-9. Yang demikian bunyinya. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Yesus. Haleluya. Nah, kita tahu siapa Saulus yang dengan kelompoknya. Kegemaran mereka adalah menyiksa, bahkan membunuh umat Kristen. Mereka memburu umat Kristen di tempat-tempat ibadah, bahkan sampai masuk ke rumah-rumah. Dengan maksud tentunya untuk menakut-nakuti setiap orang agar tidak menjadi pengikut Yesus. Agar Injil Yesus tidak tersebar. Tapi pada akhirnya Tuhan memakai dan merubah Saulus yang menjadi Paulus untuk menyebarkan Injil dan membangun jemaat Tuhan di banyak tempat. Perubahan Saulus menjadi Paulus tidak serta-merta terjadi, tetapi melalui suatu proses di mana Saulus mendengar suara Tuhan. Pada saat dia bangkit berdiri, dia tidak dapat melihat. Dia menjadi buta, sehingga dia harus dituntun ke Damsyik. Saulus mengalami kebutaan selama 3 hari, sampai salah satu pengikut Yesus, yakni Ananias, datang menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Di sini dapat kita lihat, kita belajar bahwa Allah kita yang Maha Kuasa, Maha Pencipta, yang segala sesuatu adalah ciptaannya. Dalam banyak hal, Allah lebih suka melakukan segala sesuatu melalui proses. Saulus tidak serta-merta menjadi Paulus seperti yang dikehendaki Tuhan, tetapi melalui proses kebutaan selama 3 hari. Sampai Ananias diutus oleh Tuhan untuk menjumpai Saulus dan menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Jadi ada 2 hal di sini, yakni melalui proses. Dan yang kedua, Tuhan juga menggunakan orang-orang yang dipilihnya untuk melengkapi proses tersebut. Dan kita tahu, Saulus harus melalui proses itu, yang merupakan awal dari tugas-tugas selanjutnya untuk memberitakan Injil. Nah, bagaimana konteksnya dengan masa kini? Di tengah-tengah tekanan yang hampir sama yang kita alami pada masa kini dengan adanya pandemi COVID-19. Namun bedanya, ancaman COVID-19 ini dialami oleh semua umat manusia di bumi ini. Tidak hanya umat Kristen, di mana kita sulit untuk mengadakan dan menghadiri ibadah ritual di gedung gereja.
ibadah ritual yang merupakan perjumpaan kita dengan Tuhan melalui firman-Nya. Ibadah ritual di mana kita dapat menaikkan puji-pujian kita ke hadirat Allah bersama-sama di dalam satu persekutuan jemaat Tuhan menjadi terhalang. Bukan hanya peribadahan, tetapi semua cara kehidupan kita harus banyak berubah. Banyak yang terpaksa kehilangan pekerjaan, bahkan kehilangan anggota keluarga. Cara hidup harus dirubah. Tidak boleh bersalaman, harus menjaga jarak, memakai masker, dan batasan-batasan lain dalam setiap kegiatan, baik di tempat kerja, di perjalanan, dan di tempat-tempat lainnya. Gereja dalam hal ini GPIB Karunia tentunya tidak boleh berhenti untuk melayani, tetapi gereja harus terus mengikuti gejolak ini. Dalam hal ini, gereja harus ikut berproses. Jika kita melihat pandemik ini sebagai suatu proses, banyak hal yang harus dirubah, banyak bentuk pelayanan yang harus disesuaikan. Tentunya kita sebagai warga gereja diajak untuk ikut serta berproses dengan ikut serta dan mendukung usaha-usaha gereja dalam menyesuaikan bentuk-bentuk pelayanan. Seperti umpamanya yang kita tahu, program Lumbung Yusuf yang merupakan bentuk pelayanan bagi mereka yang terdampak secara ekonomi. Bukan hanya untuk warga jemaat kita saja, tetapi juga untuk warga sekitar kita yang juga beragama lain. Program pemberian vitamin untuk para lansia agar mereka dapat lebih terjaga kesehatannya dalam menghadapi wabah COVID-19 ini. Juga partisipasi dalam pemberian vaksin. Banyak lagi pelayanan yang harus kita sesuaikan untuk melayani mereka-mereka yang terdampak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan ini akan terus disempurnakan sesuai dengan kemampuan kita dan perkembangan situasi yang terjadi. Dalam hal peribadahan, banyak upaya yang dilakukan, seperti live streaming melalui channel YouTube, ada juga Zoom, dan ibadah rekaman maupun tata ibadah yang dicetak, yang tetap disebarkan supaya kita, jemaat Tuhan, dapat tetap mengikuti ibadah ritual di rumah atau di tempat-tempat lain yang memungkinkan. Memang tidak mudah tentunya. Kita harus menyesuaikan dengan segala sesuatunya. Keadaan rumah kita, juga peralatan-peralatan yang digunakan untuk melaksanakan ibadah. Bahkan keluarga kita juga harus kita siapkan untuk dapat berpartisipasi dalam ibadah di rumah. Beruntung bagi mereka yang sudah terbiasa melakukan ibadah di rumah dengan keluarga. Hal ini tentunya merupakan hal yang biasa. Bahkan hal ini lebih lagi dilengkapi dengan tata ibadah dari gereja, apapun bentuknya, baik melalui live streaming maupun ibadah rekaman atau tata ibadah yang dicetak. Namun tentunya tidak sedikit juga mereka yang karena keadaan tidak dapat melakukannya di rumah. Entah karena keadaan rumah yang terlalu kecil, atau barangkali juga karena jumlah anggota keluarga di dalam rumah. Atau bahkan mereka yang tinggal sendiri di rumah. Atau bahkan mereka yang hanya menyewa satu ruangan untuk tempat tinggal. Atau juga barangkali kita yang memang tidak terbiasa melakukannya di rumah. Sehingga rumah kita harus kita tata ulang agar sesuai untuk kebutuhan ibadah. Dan juga barangkali anggota keluarga kita yang perlu kita siapkan, perlu dilatih untuk dapat mengikuti ibadah di rumah.
Ini semuanya berproses. Namun tentunya biarlah semua proses itu tidak menghalangi kita untuk beribadah. Tidak menghalangi kita untuk berjumpa dengan Tuhan melalui firman-Nya. Sekarang ibadah tatap muka secara langsung di gereja sudah dibuka dengan kapasitas yang dibatasi dan protokol kesehatan yang ketat di semua tempat ibadah yang ada di Karunia, di gereja pusat maupun di setiap pos pelayanan yang ada. Dan ibadah live streaming maupun rekaman dan tata ibadah yang dicetak tetap dilakukan. Nah, yang ingin kita perhatikan di sini yang pertama adalah ibadah rekaman yang menggunakan tata ibadah yang dicetak. Kita tidak tahu berapa yang mengikuti ibadah rekaman ataupun yang mengikuti melalui tata ibadah yang dicetak karena memang tidak punya datanya. Tetapi jumlah jemaat yang mengikuti ibadah live streaming secara langsung maupun tidak langsung, secara langsung yang mengikuti live streaming secara langsung tidak berkurang dan tidak juga meningkat. Jumlah rata-rata yang mengikuti ibadah live streaming secara langsung setiap minggunya tetap berkisar antara 65 sampai 80. Namun yang mengikuti ibadah rekaman di YouTube yang merupakan rekaman dari ibadah live streaming cukup banyak, sekitar 300 sampai 400. Kelihatannya ada peningkatan. Yang kedua, pada ibadah tatap muka, jumlah kehadiran hampir tidak pernah memenuhi kapasitas yang disiapkan, baik ibadah di gereja Karunia maupun ibadah-ibadah di pos pelayanan. Tingkat kehadiran rata-rata setiap minggu hampir selalu di bawah kapasitas yang disiapkan. Nah, dari kedua keadaan di atas, kelihatannya memang ada pergeseran cara beribadah. Barangkali lebih banyak yang memilih beribadah di rumah daripada ke gedung gereja atau ke pos pelayanan, baik karena terpaksa ataupun karena memang merupakan pilihannya sendiri. Kelihatannya ada pergeseran cara beribadah. Namun yang lebih penting lagi adalah jumlah yang mengikuti ibadah minggu tidak berkurang. Baik yang mengikuti secara langsung maupun melalui rekaman. Di sini kita tidak membahas kehadiran jemaat dalam ibadah keluarga yang dilakukan melalui Zoom, yang kelihatannya memang ada penurunan. Barangkali karena kualitas Zoom-nya yang belum memadai. Tetapi tentunya pergeseran cara ibadah ini dapat kita lihat sebagai suatu proses yang harus kita ikuti dan tentunya akan kita sempurnakan terus-menerus, baik caranya maupun kualitas beribadahnya. Sudah genap setahun proses pandemik ini kita lalui. Yang bisa kita lakukan adalah mengikuti semua yang berjalan bersama-sama sebagai suatu persekutuan umat Tuhan dan menunggu sampai Tuhan menggenapinya. Seperti Saulus, dia hanya bisa menunggu tanpa mengetahui berapa lama ia harus mengalami kebutaan. Sampai akhirnya 3 hari kemudian, Ananias datang untuk menumpangkan tangan atasnya dan proses kebutaan itu selesai. Dan kita tahu bahwa proses itu harus dilalui Saulus untuk kemudian menerima tugas-tugas penginjilan berikutnya. Nah, di sini tentunya kita berpikir atau mereka-reka kapan pandemik ini akan berakhir dan kapan Tuhan akan menggenapinya. Juga mungkin kita akan mereka-reka
Siapakah yang akan diutus Tuhan seperti Ananias dalam proses pandemik ini? Barangkali saja Tuhan akan menunjuk kita sendiri untuk menggenapi proses tersebut. Semoga Tuhan menolong kita melewati semua proses ini. Amin.